Hari yang ketiga Ane memutuskan untuk ikut pengajian saudara Ane yang meninggal dengan naik motor. Memang agak muter kalau lewat di jalan desa. Tapi Ane pikir daripada Ane melihat hantu penampakan si wanita tersebut, tapi tetap saja Ane harus menyeberang rel ka angker itu. Dalam perjalanan berangkat Ane gak menemukan hal yang ganjil karena suasana desa habis selesai sholat Isya masih rame dan Ane hanya menyeberang. Sementara Ane berangkat sendiri karena adik Ane gak kelihatan, mungkin dia masih pergi dengan temennya. Kenapa Ane kesana sendirian gak bersama warga sekitar karena Ane beda desa? Skip. Jam 9 pun Ane langsung pamit pulang tanpa pikir panjang. Ane lewat jalan desa buat menghindar dari penampakan hantu si wanita tersebut. Tetapi untuk jalan pulang Ane tetap harus lewat bawah rel kurang lebih 200-an meter dari rumah saudara Ane. Setelah Ane jalan gak jauh Ane merasakan ban belakang Ane yang kempes. Hal yang apes terjadi lagi pada malam itu. Ane pun memutuskan untuk kembali ke saudara Ane untuk mengecek ban belakang motor Ane. "Kenapa kau balik lagi?" tanya bude Ane. "Kayaknya ban bocor," jawab Ane dengan menuntun motor. "Tinggal aja biar nanti ditambal besok sama om kamu," kata bude Ane. Dengan pasrah Ane pun terpaksa menitipkan motor Ane ke bude Ane, dan Ane pun terpaksa ngomong ke bude Ane kalau minta diantar karena jalan kaki sendirian. Alasan Ane capek karena tadi siang sibuk kuliah. Akhirnya Ane pun disuruh menunggu sampai jam 10 lebih untuk minta diantar om Ane. Kebetulan saudara Ane pulang kerja dari pabrik jam 10. Setelah lebih dari 1 jam Ane menunggu, datanglah saudara Ane. Ane lihat jam sudah menunjukkan jam 10.25 dan datanglah om Ane. "Anjrit, Ane pulang malam lagi," dalam hati Ane. "Udah bawa aja motornya, entar biar om pakai motor kamu." "Biar nanti om yang ketambal ban," kata om Ane sambil ngasih kunci. "Oh ya udah om, aku jalan pulang dulu," jawab Ane. Dalam perjalanan pulang Ane pasti lewat jalan kecil di bawah rel dulu untuk menuju jalan di kampung, di mana sepanjang 200 meter hanya ada 3 penerangan bohlam lampu dari warga. Ane pun pasrah pulang sendiri dengan naik motor milik om Ane. Setelah hampir setengah perjalanan di jalan kecil bawah rel, Ane mengalami kejanggalan aneh lagi, di mana ada sosok bayangan di sekitar lampu, tepat di depan Ane naik motor. Dalam hati Ane, kenapa ada bayangan tapi gak ada sosok manusia yang lewat? Dengan sedikit merinding Ane kuat duain mental Ane. Ane gak bisa naik motor dengan cepat karena bukan jalan aspal, dan jalan becek hujan kemarin. Ane pun melihat di samping kanan Ane. Apakah Ane juga ada bayangan? Ane berpikir kalau tuh makhluk di depan Ane karena posisi bayangan yang sama dengan bayangan Ane. Bayangan itu nampak jelas di pondasi bantaran rel KA. Ane pun pasrah kalau semua terjadi lagi. "Jangan ganggu saya cuma mau lewat," dalam hati Ane. Jreng, gak lama Ane lewat, tibalah Ane melewati sumber dari bayangan itu. Ane gak merasakan apa-apa dan Ane gak mau menengok perihal bayangan tersebut. Jalan menuju ke desa pun udah hampir sampai, tapi untuk menuju desa Ane harus menerobos ke bawah rel KA dan motor harus dituntun karena tinggi rel hanya sekitar 1 meter dari tanah. Setelah Ane belokkan motor Ane ke kanan dan bersiap untuk menuntun motor. Hal yang mengejutkan terjadi, penampakan hantu si wanita itu muncul dengan terlihat seperti duduk di sekitar besi jembatan rel dengan wajah rusak menunduk, rambut terurai dan sekali lagi gak ada kakinya. Dan jarak Ane dengan dia persis di atas Ane dan gak ada 1 meter. Perasaan shock, jantung mau copot dan takut campur aduk, Ane tinggalin motor dan langsung Ane lari ke rumah saudara Ane. Ane gedor pintu rumah saudara Ane. "Kenapa? Ada apa?" tanya bude Ane. "Aku lihat penampakan wanita yang kecelakaan ke bude, motor saya tinggal," kata Ane dengan nafas yang sesak. Gak lama kemudian Ane, bude dan om Ane pun langsung ke tempat DMN. Ane melihat penampakan tersebut berasal, tentunya dengan mengambil motor yang Ane tinggal. Akses jalan menuju rumah saudara Ane di situ hanya 3 rumah. Jadi sepi banget. "Saya lihat di situ penampakan wanita yang kecelakaan KA," kata Ane tanpa menunjuk jari tangan Ane. "Mana?" "Gak ada," jawab om dan bude Ane. Mereka pun gak melihat kalau ada sesuatu yang ganjil. Ane pun memutuskan untuk pulang, tapi bude dan om Ane membujuk agar Ane nginep di rumah bude. Ane pun gak bisa menolak karena mau pulang pun perasaan takut Ane masih teringat jelas sosok si wanita itu. Skip. Setelah sampai rumah saudara Ane pun tidur bersama om Ane. Om Ane langsung tidur karena dia kecapean karena habis pulang kerja.
Dan gerimis pun menghiasi kengerian malam itu. Gak lama kemudian dari samping rumah Ane mendengar suara orang yang mengetok besi rel pakai batu. Ting! 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 Tapi Ane gak peduli karena Ane bersama Om Ane, kalaupun si wanita itu masuk memperlihatkan wujudnya Ane tinggal bangunin Om Ane. Tetapi suara tersebut makin lama bukan makin berhenti tapi makin sering terdengar, ditambah suara seperti seseorang yang menyeret sesuatu. Pikiran Ane gak mungkin orang malam dua iseng ketok besi rel KA apalagi gerimis dan hantu si wanita itu yang ngesot tanpa kaki di batu dua samping rel dalam pikiran Ane. Gak lama kemudian Ane mendengar suara yang persis seperti kemarin Ane bersama adik Ane, suara wanita yang merintih kesakitan. Malam itu Ane benar-benar gak bisa tidur. Karena teringat kejadian tadi, suara-suara yang aneh, suara minta tolong, hingga suara kereta api yang terdengar bising di telinga Ane. Ditambah lagi Ane tidur di rumah saudara Ane yang meninggal belum ada 7 hari. Hingga akhirnya kurang lebih jam 3-an waktu adzan subuh pertama Ane baru bisa tidur. Setelah dari cerita Ane tentang penampakan hantu si wanita yang kecelakaan KA. Ane pun dapat dari kabar penjual bakso tetangga Ane ternyata dia juga melihat penampakan yang sama hingga akhirnya cerita tersebut sampai di keluarga si wanita tersebut. Setelah kejadian mistis yang Ane alami ternyata kejadian tersebut dialami tetangga Ane, Komar sang penjual bakso keliling, umurnya seumuran bapak Ane, dia teman akrab bapak Ane. Dan seringkali mangkal di depan rumah Ane setiap malam hanya sekedar ngobrol sama bapak Ane atau menunggu langganan datang. Kejadian tersebut sampai dia gak berani lewat ke situ malam-malam. Ane dapat kabar kalau dia sempat dihantui penampakan si wanita korban kecelakaan KA. Pada suatu malam ketika dia lewat di sekitar rel KA untuk pulang ke rumah, dia tahu tentang perihal kecelakaan wanita yang ketabrak KA tapi dia belum tahu kalau perihal penampakan tentang si wanita berwajah rusak tersebut, dan dia tidak memperdulikan karena sudah resiko menjadi pedagang bakso keliling malam-malam. Hingga pada suatu malam, dia mau menyeberang rel KA seperti biasa tengok kanan kiri untuk memastikan aman dari kereta lewat. Akan tetapi yang dia dapatkan adalah, dia mendengar suara yang memanggil dirinya, dan tepat di samping kanannya nampak seseorang dari kejauhan terlihat sosok yang memanggil dirinya itu. Dia pun menunggu karena pikir dia, kemungkinan seseorang yang memanggil untuk membeli dagangannya. Maar. Begitulah suara berasal dari tengah rel KA. Si penjual pun masih diam menunggu. Selang beberapa menit kemudian, sosok wanita yang memanggil pun hanya diam, hanya di sekitar rel. Dan gak lama kemudian suara tersebut muncul kembali, dari arah sosok wanita yang di tengah rel tersebut. Setelah beberapa menit kemudian rasa penasaran pun datang pada si Komar dan akhirnya dia berjalan menuju suara dan sosok wanita itu, bukannya semakin mendekat tetapi semakin menjauh perlahan dan berhenti tepat di mana Ane pernah lihat sosok penampakan hantu si wanita berwajah rusak tersebut. Di jembatan kecil dekat pohon pisang. Dengan rasa penasaran si penjual bakso pun menuju ke tempat wanita tersebut. Dia berpikir, apa teman yang memanggil dirinya? Setelah menuju ke tempat tersebut, apa yang dia lihat sama persis dengan apa yang Ane alami, yaitu wanita dengan wajah rusak, rambut terurai, dan tanpa kaki dengan tangan ke depan seperti meminta tolong, kurang lebih seperti anak kecil mau minta gendong. Dia lari ketakutan karena melihat sosok wanita tersebut. Dan hingga akhirnya perihal tentang penampakan makhluk si wanita itu terdengar sampai keluarga korban. Ternyata korban meninggal dugaan bunuh diri karena si korban tinggal jauh dari sekitar rel KA, korban tinggal di desa seberang. Korban si wanita itu tertabrak KA ketika pagi subuh hingga diketemukan warga yang mau buang hajat sekitar jam 6-an. Hingga akhirnya keluarga korban mengadakan pengajian tepat di jalan samping rel KA setelah kejadian tersebut. Ane pun ikut dalam pengajian itu, mendoakan agar tidak mengganggu karena Ane takut kalau dia menampakkan lagi. Setelah kejadian tersebut teror hantu si wanita tersebut tidak menampakkan lagi ke warga. Selang beberapa bulan kemudian terjadilah kecelakaan lagi. Ane ingat hampir 1 bulan sepulang dari praktek kerja lapangan di kampus Ane sempatkan untuk refreshing dari hobi Ane yaitu memancing. Pada waktu itu Ane memilih spot mancing Ane di bawah rel KA. Walaupun Ane tahu rel KA tersebut angker tapi Ane gak begitu takut, karena banyak orang yang memancing, dan tempatnya pun dekat dari jalan raya, Pantura. Cuma untuk pulang aja Ane harus melewati kebun kosong yang gak ada penerangan lampu sepanjang 400 meteran. Ane memancing pada malam hari karena banyak yang strike pada malam hari.
Orang yang memancing pun berpindah-pindah gan, dari mulai bawah rel, atas jembatan, hingga di bawah jembatan kali. Letaknya pun gak jauh dari rumah Ane, sekitar 1 km. Malam itu Ane janjian sama temen Ane. Teddy adalah teman SMP Ane, dia tandem mancing Ane, hampir setiap mancing pasti ada dia. Hingga sampailah Teddy di rumah Ane, kita pun berangkat dengan sepeda karena dekat, dan lebih aman ditinggal ketimbang kita harus pakai motor. Setelah sampai di tempat di mana kali jembatan rel K, mulailah kita sibuk dengan kegiatan masing-masing. Walaupun kita mancing berdekatan, Ane sama temen Ane gak pernah ngobrol apa dua, kita semua fokus dengan joran pancing yang kita pegang masing dua. Ane pun pindah di bawah rel K, sedangkan Teddy temen Ane fokus ke samping bawah rel. Ane ingat di situ ada 3 pemancing. Ane, Teddy dan pemancing lain yang di bawah rel. Ane bersama pemancing tersebut. Setelah beberapa jam kemudian si pemancing pun meninggalkan Ane, dan Ane sendirian di situ. Gak lama kemudian ada seseorang yang datang. Dia sendiri gan, dan gak bawa alat pancing seperti pada umumnya. Tapi pada waktu itu Ane gak ngerasain ada hal yang ganjil, cuma ketika Ane perhatikan wajahnya pucat, dia seorang laki-laki yang memakai pakaian agak lusuh, Ane pun tetap fokus dengan mancing Ane. Ane tawarin roti, air minum serta rokok, dia hanya diam di samping Ane. Tapi Ane gak berpikir macam-macam karena ada teman Ane di seberang kali. Karena Ane fokus memancing, Ane gak tahu kapan orang tersebut meninggalkan Ane. Di sela-sela mancing, Ane sempatkan melihat teman Ane apakah dia dapat ikan atau gak. Gak lama kemudian Teddy teman Ane dideketin sama seseorang pria, dan pria itu berbeda dengan pria yang berada di samping Ane pada waktu itu. Setelah hampir 4 jam Ane memancing, Ane pun memutuskan untuk nyamperin teman Ane. "Tumben Ted, gak ngangkat," ucap Ane. "Iya nih, padahal tadi ada yang mancing dapet," jawab Teddy. Setelah ngobrol panjang lebar Ane ngomong sama dia. "Kayaknya tadi KM asyik ngobrol, sama siapa Ted?" tanya Ane. "Ngaco. Siapa juga yang ngobrol," jawab Teddy. Ane bener 2 kaget pada waktu itu gan. "Aku lihat sendiri, KM lagi ngobrol," tanya Ane lagi. "Sumpah enggak," jawab Teddy. "Terus yang Ane lihat siapa?" Dalam hati Ane bertanya 2. "KM tuh yang tadi mancing ada yang nemenin," kata Teddy. Ane paham yang Teddy lihat itu pemancing sebelum Ane di bawah rel. "Iya tadi ada yang mancing di situ terus aku mancing bareng, tapi gak lama dia pergi kok. Tapi datang lagi, cuma dia lihat 2 aja," jawab Ane. Kita pun mulai merapikan alat pancing kita masing 2 dan segera jalan kaki menuju sepeda yang kita parkir di sekitar Ane mancing. "Enggak ada, aku cuma lihat orang mancing sebelum kamu," kata Teddy sambil berdiri kencing di semak 2 dekat rel K. "Nah Allah, terus yang di samping Ane itu siapa? Terus yang ngobrol sama temen Ane tuh siapa?" Dalam hati Ane yang benar 2 gak ngira dengan kejadian tadi, siapakah sosok 2 orang yang mendekati Ane dan Teddy? Nanti Ane ceritakan siapa sebenarnya sosok 2 pria yang menemani kita mancing.